Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Aji Cahyadi dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Banjarmasin. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu cyber etik atau dikenal dengan etika cyber. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Let's go. Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentunya seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia juga meningkat. Teknologi yang saat ini yang sudah digunakan oleh seluruh penjuru dunia adalah internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan kita dengan orang lain tanpa batas waktu dan tempat. Tentunya internet sangat membantu kebutuhan manusia seperti berkomunikasi dengan yang lain, membantu pekerjaan lebih mudah, dan masih banyak lagi. Dalam menggunakan internet ataupun teknologi pasti ada etikanya yang biasa dikenal dengan cyber etik atau etika cyber. Cyber etik adalah aturan dan etika dalam menggunakan teknologi atau internet. Di dunia ini tidak hanya menggunakan teknologi internet untuk mempermudah pekerjaan ataupun kebutuhan manusia, mereka juga menggunakan teknologi internet untuk melakukan kejahatan atau yang disebut sebagai cybercrime. Cybercrime biasanya dilakukan di media sosial, karena di media sosial banyak sekali berbagai macam suku, karakter, gaya hidup yang berbeda-beda, dan kita tidak tahu motif mereka dalam menggunakan internet atau media sosial bagaimana. Selain itu juga kita harus sopan dalam menggunakan internet sehingga kita tidak berujung pada kejahatan. Untuk itu kita perlu tahu untuk beretika dalam menggunakan internet. Berikut beberapa contoh pelanggaran dari etika cyber, yaitu yang pertama adalah cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan menggunakan jaringan komputer sebagai alat dan internet sebagai medianya. Cybercrime dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cybercrime ini biasa dilakukan oleh para ahli komputer atau lebih tepatnya pihak-pihak yang mengerti bidang teknologi informasi. Contohnya adalah hacking dan cracking. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan kata hacking dan cracking. Jadi, hacking adalah kegiatan memasuki sistem yang dijalankan oleh hacker atau seorang peretas yang bertujuan mencari bug atau kesalahan pada sistem yang dituju atau mencari titik aman dari sistem tersebut. Akan tetapi, banyak hacker yang memanfaatkan bug pada sistem untuk mendapatkan keuntungan dari bug tersebut. Jadi, hacker itu memanfaatkan suatu celah, yaitu bug, untuk memasuki suatu sistem. Yang kedua, akses ilegal atau unauthorized access. Akses ilegal adalah kejahatan yang dilakukan dengan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara ilegal atau bisa biasa disebut sebagai pembajakan suatu sistem. Salah satu contohnya seperti pembajakan website KPU pada tanggal 17 April 2024. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa teman-teman cari di Google. Yang ketiga, pemalsuan data. Kegiatan ini merupakan kejahatan dunia maya dengan memalsukan data pada dokumen yang disimpan sebagai script flash melalui internet. Yang keempat, carding adalah kejahatan yang dimana pelakunya berbelanja menggunakan kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal. Biasanya dengan mencuri data di internet, pelaku carding disebut carder. Yang kelima, pencurian data. Aktivitas ini bertujuan untuk mencuri data baik untuk kepentingan pribadi atau untuk dijual kepada pihak yang menginginkan data yang dituju. Tindakan ini sering berujung penipuan secara online. Oke, itulah beberapa contoh dari pelanggaran cybercrime. Selanjutnya, pelanggaran dari etika dunia cyber adalah cyberbullying. Jadi perlu teman-teman ketahui, di sini bullying tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya ada juga. Cyberbullying itu adalah suatu bentuk kekerasan yang di dunia maya yang dialami oleh anak-anak atau remaja yang dilakukan oleh teman-temannya. Cyberbullying terjadi di mana korban diintimidasi atau dipermalukan oleh pelaku, biasanya melalui media sosial. Contohnya seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Korban dari cyberbullying tidak dapat disembunyikan identitasnya. Ketika si pelaku membeberkan identitas korban di media yang digunakan untuk bullying tersebut. Efek dari cyberbullying ini sangat berbahaya bagi kestabilan emosional korban bullying. Memungkinkan kehilangan rasa percaya diri pada diri korban bullying. Korban akan merasa depresi sehingga memungkinkan untuk bunuh diri. Beberapa contoh dari cyberbullying adalah yang pertama, flaming. Suatu perselisihan yang awalnya kecil antara beberapa orang yang kemudian perselisihan tersebut tersebar luas.
sehingga melibatkan banyak pihak sehingga menjadi perselisihan dalam skala yang besar. Yang kedua, harassment, suatu pelecehan dengan cara mengirimkan berbagai bentuk informasi korban yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan pengancaman kepada publik. Yang ketiga, denigration, upaya untuk menyebarkan berita hoaks atau berita palsu terhadap korban yang bertujuan untuk menjatuhkan korban yang dituju. Yang keempat, impersonation, upaya pelaku meniru korban dengan memanfaatkan pihak ketiga untuk menyebarkan informasi rahasia milik korban. Yang kelima, suatu bullying yang mengucilkan seseorang untuk bergabung dalam suatu grup dengan alasan yang diskriminatif. Dan yang terakhir, keenam, cyberstalking, upaya seseorang menguntit di dunia maya sehingga menimbulkan gangguan bagi korban. Ya, itulah sedikit penjelasan dari cyber etik beserta pelanggaran-pelanggarannya. Jadi pesan saya untuk teman-teman di sini lebih berhati-hati dalam menggunakan internet ataupun teknologi, karena di sana ada suatu aturan ataupun undang-undang, dan jika melanggarnya akan ada sanksi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.